Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Sidang perkara perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 garis miring PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi pada hari Senin 31 Juli 2023 akan segera dimulai. Baik, kepada hakim anggota 1 dan 2, apakah sudah siap? Panitera, para kuasa hukum, apakah sudah siap? Sidang perkara perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 garis miring PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Baik, para pihak atau kuasanya hadir? Hadir yang mulia, kuasa hukum penggugat hadir, kuasa hukum tergugat hadir. Baik, karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, persidangan dilanjutkan ke agenda pembacaan gugatan. Silakan kuasa hukum penggugat membacakan surat gugatannya. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami membacakan surat gugatan nomor 01 garis miring SG garis miring Romawi 7 garis miring 2023 selengkapnya. Kronologi kejadian bahwa penggugat dan tergugat telah sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli tanah atas sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. Bahwa kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis tanggal 15 Januari 2023 dan disetujui oleh kedua belah pihak, bahwa sesuai dengan perjanjian, tergugat telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah kepada penggugat dan sisanya akan dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan perjanjian. Penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Bahwa tergugat belum melunasi pembayaran hingga 6 bulan setelah perjanjian sebagaimana yang telah disepakati. Bahwa tergugat beralasan belum mendapatkan pinjaman dari bank untuk melunasi sisa pembayaran namun belum berhasil dan tergugat meminta waktu tambahan. Bahwa setelah melewati batas waktu yang ditentukan, tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi pembayaran, sehingga penggugat tidak dapat menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama ke atas nama tergugat. Bahwa akibat kelalaian tergugat, penggugat merasa dirugikan dan mengalami kerugian. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 surat teguran, tetapi tidak diindahkan tergugat dan tergugat tidak memberikan solusi yang berarti. Dasar hukum 1. Pasal 1320 KUH Perdata mengenai sahnya suatu perjanjian. Perjanjian jual beli yang sah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Dalam kasus ini seluruh unsur sah perjanjian telah terpenuhi. 2. Pasal 1238 KUH Perdata mengenai akibat dari wan prestasi. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak yang tergugat menjadikan hubungan hukum tersebut cacat secara pelaksanaan, bukan secara substansi. Artinya, perjanjian tetap sah tetapi pihak yang melanggar wajib bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan tidak adanya pelunasan hingga melebihi batas waktu yang disepakati dan telah diberikannya 2 kali somasi, maka unsur kelalaian telah terpenuhi secara hukum. Petitum. Berdasarkan penjelasan di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat untuk mengabulkan gugatan ini seluruhnya dengan menyatakan 1. Menyatakan sah dan mengikat pada perjanjian jual beli tanah antar penggugat dan tergugat yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2023. 2. Menyatakan bahwa tergugat Budi bin Edi telah wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran sesuai dengan isi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah tersebut batal atau dapat dibatalkan karena pihak pembeli tergugat tidak memenuhi kewajibannya.
4. Memerintahkan tergugat untuk mengembalikan tanah kepada penggugat dalam keadaan semula tanpa beban hukum apapun. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 200 juta rupiah yang mencakup biaya administrasi dan perjanjian, kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain, dan terakhir kerugian waktu dan tenaga akibat keterlambatan pembayaran. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material sebesar 100 juta rupiah sebagai kompensasi atas ketidaknyamanan, tekanan mental, dan hilangnya reputasi baik pemberi kuasa dalam kegiatan usaha properti. 7. Memerintahkan agar uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan oleh tergugat tidak dikembalikan karena telah menjadi bagian dari kompensasi kerugian yang ditanggung oleh penggugat. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila majelis hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pembacaan gugatan kami, Yang Mulia. Baik, pembacaan gugatan telah selesai. Majelis mencatat seluruh uraian kronologi dasar hukum serta petitum. Kuasa penggugat, apakah benar seluruh uraian tersebut menjadi dasar gugatan Anda? Benar, Yang Mulia. Kuasa tergugat, apakah Anda sudah menerima salinan gugatan? Sudah, Yang Mulia, dan kami akan menyampaikan jawaban pada sidang berikutnya. Baik, sidang berikutnya ditetapkan dengan agenda jawaban dari tergugat. Sidang ditunda 1 minggu dari hari ini. Sidang dinyatakan ditutup. Tok. Sidang perkara perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi pada hari Senin 31 Juli 2023 ditunda. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Sidang perkara perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 garis miring PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi pada hari Rabu 9 Agustus 2023 akan segera dimulai. Hakim anggota 1 dan 2, apakah sudah siap? Panitera dan para kuasa hukum, apakah sudah siap? Siap, Yang Siap, Yang Mulia. Mulia. Sidang perkara perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 garis miring PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Agenda hari ini adalah replik dari penggugat. Silakan kuasa hukum penggugat. Terima kasih, Yang Mulia. Penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Bahwa penggugat menolak seluruh dalil-dalil, eksepsi, dan jawaban tergugat tanpa terkecuali. 2. Bahwa gugatan penggugat yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh tergugat kecuali yang diakui penggugat secara tegas. 2. Bahwa penggugat telah memohon agar tergugat segera membayar sisa pembayaran tanah dan tidak mengundur-undur waktu untuk membayarkan pada penggugat. 3. Bahwa tergugat telah wan prestasi karena tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai dengan isi perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Sehingga perjanjian jual beli tanah tersebut batal atau dapat dibatalkan karena tergugat tidak memenuhi kewajiban. 4. Bahwa jika benar tergugat memindahkan somasi, penggugat dan mau bertemu, maka tergugat seharusnya mengirimkan pesan singkat kepada penggugat. 5. Bahwa jika tergugat telah tidak memiliki iktikat buruk dan mau melunasi sisa pembayaran tanah, seharusnya tergugat menjumpai penggugat untuk membicarakannya langsung ke penggugat. 6.
bahwa tergugat harus memberikan uang kerugian material dan imaterial yang tidak alami penggugat secara penuh sebesar 300 juta rupiah. Adapun uang muka sebesar 300 juta rupiah tersebut yang telah dibayarkan oleh tergugat tidak dikembalikan karena telah menjadi bagian dari kompensasi kerugian yang ditanggung oleh penggugat. 7. Bahwa tidak benar penggugat melakukan pencemaran nama baik terhadap tergugat. Hal ini tidak akan terjadi jika tergugat langsung membayar sisa pembayaran tanah tersebut dan tidak mengundur-undur waktu. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya cukup alasan untuk mengabulkan suatu keputusan dan sekaligus memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat dapat diterima secara hukum. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat yang dibuat tanggal 15 Januari 2023. 4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor adalah hak milik saudara Andi bin Anda selaku penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang baik seadil-adilnya. Demikian replik kami yang mulia. Baik, replik telah disampaikan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda duplik dari tergugat. Sidang dinyatakan ditutup. Tok. Sidang perkara perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 garis miring PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi pada hari Rabu 9 Agustus 2023 ditunda. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Sidang perkara perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi pada hari Selasa 22 Agustus 2023 akan segera dimulai. Kepada hakim anggota 1 dan 2, panitera dan para kuasa hukum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Siap yang mulia. Sidang perkara perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 garis miring PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Agenda hari ini adalah pembuktian dari penggugat dan dari tergugat. Dipersilakan kuasa hukum penggugat untuk menyerahkan alat-alat buktinya dan surat pengantar alat-alat buktinya. Kepada kuasa hukum tergugat, kami persilakan juga untuk ikut maju ke depan. Baik, seluruh bukti P1 sampai P6 dan surat pengantar alat buktinya sudah kami terima untuk dinilai dalam putusan. Apakah kuasa hukum penggugat ingin mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya? Benar yang mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi atas nama Ibu Sari dan Pak Rahmat. Silakan ajukan saksi. Kami hadirkan saksi 1 Ibu Sari, petugas notaris yang mengetahui rencana balik nama sebelum gagal. Saudari saksi, apa benar identitas Anda bernama Sari dan identitas sesuai dengan tanda pengenal? Benar yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Benar yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan perkawinan, hubungan sedara, semenda, atau ikatan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Tidak yang mulia. Sebelum Anda memberikan keterangan, bersediakah Anda untuk disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan saudari? Ya, saya bersedia yang mulia. Saudara Sari, silahkan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Apakah benar tergugat belum membayar lunas?
Benar yang mulia. Jadi saat mereka hendak balik nama, pelunasan belum dilakukan sehingga proses tidak dapat dilanjutkan yang mulia. Apakah saudari mengetahui alasan tergugat belum lunasi? Yang mulia, tergugat menyampaikan sedang mengurus pinjaman bank, tetapi tidak ada tanggal yang pasti. Terima kasih, dari kami cukup. Silakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi satu. Kami dari kuasa hukum penggugat cukup yang mulia. Kami dari kuasa hukum tergugat juga cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum penggugat menghadirkan saksi lain. Kami hadirkan saksi kedua Bapak Rahmat, tetangga penggugat yang mengetahui transaksi. Saudara saksi, apa benar identitas Anda bernama Rahmat dan identitas sesuai dengan tanda pengenal? Benar yang mulia. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Benar yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan perkawinan, hubungan sedara, semenda, atau ikatan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Tidak yang mulia. Sebelum Anda memberikan keterangan, bersediakah Anda untuk disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan saudara? Saya bersedia yang mulia. Saudara Rahmat, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saudara saksi, apakah mengetahui adanya perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat? Saya tahu yang mulia. Saya melihat mereka menandatangani perjanjian itu di rumah penggugat. Apakah saudara mengetahui apakah tergugat telah melunasi sisa pembayaran? Tidak yang mulia. Saya tahu penggugat beberapa kali mengeluh karena pembayaran tidak kunjung dilunasi. Apa saudara mengetahui secara langsung isi perjanjian? Saya tidak membaca perjanjiannya yang mulia. Saya hanya melihat mereka menandatanganinya saja. Jadi saudara tidak tahu apakah ada perubahan kesepakatan terkait waktu pembayaran? Saya tidak mengetahui yang mulia. Dari kami cukup. Silakan kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi dua. Dari kami kuasa hukum penggugat cukup yang mulia. Dari kami juga cukup yang mulia. Baik, kini giliran tergugat untuk menyerahkan alat-alat buktinya dan surat pengantar alat buktinya kepada kuasa hukum penggugat. Kami persilahkan juga untuk ikut maju ke depan. Baik, seluruh bukti T1 sampai T6 dan surat pengantar alat buktinya sudah kami terima untuk dinilai dalam putusan. Apakah kuasa hukum tergugat ingin mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya? Benar yang mulia, kami akan menghadirkan dua orang saksi atas nama Ibu Sarah dan Pak Rohmat. Silakan ajukan saksinya. Kami hadirkan saksi satu Ibu Sarah, pegawai bank yang mengetahui proses pinjaman untuk pembayaran tanah. Saudari saksi, apakah benar identitas Anda bernama Sarah dan identitas sesuai dengan tanda pengenal Anda? Ya, benar yang mulia. Apakah saudari juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Ya, benar yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan perkawinan atau hubungan sedara, semenda, atau ikatan pekerjaan dengan penggugat dan tergugat? Tidak ada yang mulia. Sebelum Anda memberikan keterangan, bersediakah Anda untuk disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan saudari? Ya, saya bersedia yang mulia. Saudari Sarah, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Apakah benar tergugat belum mendapatkan pinjaman untuk pembayaran tanah? Iya, hal tersebut benar yang mulia. Hingga saat ini kami sedang melakukan proses persetujuan terhadap permohonan pinjaman untuk pembayaran tanah. Apakah saudari mengetahui alasan belum disetujuinya permohonan pinjaman untuk pembayaran tanah? Secara prinsip, permohonan pinjaman tersebut sudah disetujui yang mulia. Namun masih proses penandatanganan dari pimpinan kami yang mulia. Terima kasih, dari kami cukup. Silakan kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat memberikan pertanyaan untuk saksi satu. Dari kami kuasa hukum tergugat cukup yang mulia. Dari kami juga cukup yang mulia. Silakan kuasa hukum tergugat menghadirkan saksi lain. Kami hadirkan saksi kedua Bapak Rohmat, rekan tergugat yang mengetahui komunikasi dan itikat baik tergugat kepada penggugat untuk melanjutkan transaksi. Saudara saksi, apa benar identitas Anda bernama Rohmat dan identitas sesuai dengan tanda pengenal Anda? Benar yang mulia. Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, benar yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan perkawinan, hubungan saudara, semenda, atau ikatan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Tidak yang mulia. Sebelum Anda memberikan keterangan,
Bersediakah Anda untuk disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan saudara? Bersedia, Yang Mulia. Saudara Rohmat, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Saudara saksi, apakah mengetahui adanya perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat? Tergugat belum melunasi sisa pembayaran. Saya tahu, Yang Mulia. Saya melihat mereka menandatangani perjanjian itu di rumah penggugat. Apakah saudara mengetahui? Benar, Yang Mulia, saya mengetahuinya. Saya berkomunikasi dengan tergugat dan penggugat memiliki etikat baik kepada penggugat untuk melanjutkan transaksi. Apakah saudara mengetahui secara langsung isi perjanjian itu? Saya tidak membaca perjanjiannya, Yang Mulia. Saya hanya melihat mereka menandatangani saja. Terima kasih, dari kami cukup. Silakan kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat memberikan pertanyaan kepada saksi satu. Dari kami, kuasa hukum tergugat cukup Yang Mulia. Dari kami juga cukup Yang Mulia. Silakan para pihak mengajukan pertanyaan silang kepada tergugat dan penggugat. Ya, pertama kami dari kuasa hukum penggugat. Apakah benar perjanjian menyebutkan batas waktu 3 bulan untuk pelunasan? Benar, tetapi kami meminta waktu tambahan. Apakah penggugat pernah menyetujui secara tertulis penundaan itu? Tidak, tidak secara tertulis. Dari kami cukup Yang Mulia. Kami dari kuasa hukum tergugat ingin menanyakan kepada penggugat, apakah benar Anda diberi uang muka 300 juta rupiah? Benar, tetapi itu tidak menghapus kewajiban pelunasan. Dari kami cukup Yang Mulia. Baik, seluruh bukti surat dan saksi telah diperiksa. Tahap pembuktian dinyatakan selesai. Sidang berikutnya dengan agenda kesimpulan dari para pihak. Sidang dinyatakan ditutup. Tok. Sidang Perkara Perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 garis miring PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi pada hari Selasa 22 Agustus 2023 ditunda. Majelis Hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dihadap berdiri. Sidang Perkara Perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi pada hari Jumat 25 Agustus 2023 akan segera dimulai. Hakim anggota 1 dan 2, panitera dan para kuasa hukum, apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Siapa yang mulia? Sidang Perkara Perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 garis miring PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Tok, tok, tok. Agenda persidangan hari ini adalah penyampaian kesimpulan dari para pihak. Kami persilakan penggugat lebih dahulu. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan kami menyampaikan kesimpulan tertulis penggugat yang garis besarnya sebagai berikut. 1. Tentang hubungan hukum. Bahwa benar penggugat dan tergugat terikat dalam perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah dan pelunasan 3 bulan. 2. Tentang wan prestasi tergugat berdasarkan fakta persidangan, tergugat tidak melunasi pembayaran sampai batas waktu. Tergugat tetap tidak membayar meski telah 2 kali disomasi dan tidak ada persetujuan penggugat secara tertulis untuk memperpanjang waktu. Oleh karena itu, unsur wan prestasi terpenuhi sesuai pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. 3. Tergugat tidak membuktikan alasan yang sah. Bukti T1 terkait pinjaman bank tidak dapat menggugurkan kewajiban karena perjanjian tidak memuat syarat pinjaman bank dan keterlambatan karena faktor internal tergugat tidak menjadi alasan hukum. 4. Kerugian penggugat terbukti bahwa penggugat mengalami kerugian material, dan hilangnya kesempatan menjual tanah kepada pihak lain. Kerugian ini didukung pemeriksaan saksi dan bukti. Dengan ini, kami selaku kuasa hukum penggugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut.
1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh eksepsi dan jawaban tergugat. 3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah terbukti melakukan manifestasi terhadap perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2023. 4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor adalah hak milik saudara Andi bin Anda selaku penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan yang baik dan seadil-adilnya. Demikian kesimpulan kami yang mulia. Baik, kini kami persilakan tergugat menyampaikan kesimpulan. Terima kasih yang mulia. Berikut kami sampaikan kesimpulan dari tergugat. 1. Tidak ada unsur uang prestasi. Walaupun benar ada perjanjian, tergugat telah menunjukkan iktikat baik dengan membayar uang muka, mengajukan pinjaman bank, dan berkomunikasi dengan penggugat untuk permintaan penundaan. Keterlambatan terjadi karena faktor teknis perbankan, bukan kesengajaan. 2. Kerugian penggugat tidak terbukti. Kerugian material dan imaterial penggugat tidak dihitung dengan secara jelas, tidak ada bukti nyata kerugian finansial, tidak ada bukti adanya pembelian lain yang dirugikan, dan objek tanah belum dijual kepada orang lain. Oleh karena itu, kerugian tidak memenuhi syarat sebagai kerugian yang dapat diganti. 3. Sanksi batalnya perjanjian terlalu berat. Meminta pembatalan perjanjian dan mengambil alih uang muka adalah hukuman yang tidak proporsional, mengingat tergugat telah membayar 30% harga tanah. Keempat, tergugat telah menunjukkan iktikat baik untuk melaksanakan kewajiban dan berkomunikasi dengan penggugat. Dengan ini kami selaku kuasa hukum tergugat memohon dengan hormat kepada majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut. Mengabulkan gugatan tergugat untuk seluruhnya, menolak seluruh replik penggugat, menyatakan secara hukum bahwa tergugat tidak terbukti melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat yang dibuat pada tanggal 15 Januari 2023. Menyatakan secara hukum bahwa tanah dengan seluas 1.000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor adalah hak milik saudara Budi bin Edi selaku tergugat. Dan terakhir adalah menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim Negeri Cibinong berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan kami yang mulia. Baik, majelis telah menerima kesimpulan dari kedua pihak. Dengan demikian, agenda kesimpulan dinyatakan selesai. Sidang ditunda sampai hari dan tanggal pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditutup. Tok. Sidang perkara perdata nomor 107 garis miring PDT titik garis miring 2023 garis miring PN titik Cibinong atas nama penggugat Andi bin Anda melawan tergugat Budi bin Bedi pada hari Jumat 25 Agustus 2023 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.